Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan taklim kita, masih di dalam bahasan bagaimana berbuat baik kepada orang tua, akhlak dan adab kepada orang tua. Makanya diterangkan di beberapa kitab bahwasanya annahu la yanbaghi lil waladi ayatakallama idza syahida walidayhi illa bi idznihima. Di antaranya adab seorang anak kepada orang tua, enggak selayaknya seorang anak berbicara di depan orang tuanya tanpa izin daripada orang tuanya. Ini termasuk adab. Artinya apa? Artinya kalau kita berhadapan dengan orang tua, jadi jangan sampai kita nyerocos saja gitu loh. Apalagi sampai menyakitkan orang tua pembicaraannya itu. Bahkan kita bicara kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan, maka di situ kita tidak usah bicara di depan orang tua. Artinya diem. Ya, artinya nunduk saja di depan orang tua. Wala yamshi baina yadayhima, dan tidak berjalan di depan orang tua. Ya, jadi kalau kita barengan orang tua, saat kita jalan, kita usahakan jangan sampai jalan di depannya. Kalau kita jalan di belakangnya orang tua. Dan itu merupakan satu akhlak seorang anak kepada orang tuanya. Jadi berjalan saja itu diatur oleh agama. Jadi jangan sampai seorang anak ini berjalan di depan orang tuanya. Wala an yaminihima, dan juga tidak di sebelah kirinya, di sebelah kanannya. Wala an sama simalihima, dan juga tidak berjalan di sebelah kirinya. Illa ayat wa fayujibuhuma, kecuali kalau orang tua itu manggil, maka seorang anak kewajibannya harus datang kepada panggilan orang tua. Walakin yamsi khalfahuma, tapi seorang anak tadi kalau berjalan bareng orang tuanya, berjalannya di belakang orang tuanya. Kama yamsil abdu khalfa maulahu, sebagaimana berjalannya seorang hamba di belakang tuannya. Makanya kalau kita lihat seorang hamba, Pak, itu nggak berani jalan bersambarengan tuannya, nggak berani itu. Apalagi di depannya, berjalan di belakang. Dan hendaklah seperti itulah sikap seorang anak kepada orang tua saat berjalan di belakangnya, sebagaimana berjalannya seorang hamba bersama tuannya. Atau bahkan gini sajalah, misalnya seorang karyawan sedang berjalan sama bos,
Kayaknya kagak berani deh karyawan ini berjalan di sampingnya, kagak berani Pak. Apalagi sampai petetang-petetang berjalan di depannya, nggak berani ini. Berjalan dia di belakang. Kalau disuruh baru dia mau ke depan. Nah ini sifat seorang karyawan kepada bos. Maka selayaknya seorang anak kepada orang tua bersifat juga seperti itu sikapnya. Jangan kepada bos saja nunduk, kepada bos saja sopannya minta ampun, sedangkan kepada orang tuanya nggak ada sopan-sopannya. Padahal yang namanya bos itu memerlukan kita saat tenaga kita bisa dipakai. Kalau tenaga kita udah nggak kepake, keahlian kita udah nggak kepake, ketemu di jalan belum tentu negur Pak. Kenapa? Karena kita sudah nggak dibutuhkan. Tapi kita sopannya minta ampun. Kalau kita bicara sambil nunduk lembut banget, itu sama bos. Tapi sama orang tua, kadang-kadang bicara sambil melotot itu mata. Bicaranya kasar, orang tua diomel-omelin. Ada orang seperti itu. Nah orang tua itu siapa? Ya orang tua kita ini kan ada 3 di dunia ini. Ya orang tua kandung kita, guru kita, dan mertua kita, itu kedudukannya sama Pak. Harus kita perlakukan dengan yang sama. Bagaimana layaknya akhlak kepada orang tua ya. Jadi kalau kita ngomong harus dengan bahasa yang sopan. Kalau misalnya orang tua nggak ngizin kita nggak bisa ngomong, udah diam saja. Kalau saat kita jalan, jalannya di belakang, nggak usah di depan orang tua, atau bahkan di samping kanan kirinya, atau bahkan misalnya orang tua lagi duduk. Jangan sampai seorang anak jalan di depannya Pak. Lalu bagaimana? Jalan di belakang, lewatnya, ya. Misalnya ada orang tua duduk di sini kan. Nah, akhlak seorang anak lewatnya di belakang orang tua. Kecuali kalau di belakang sini tadi nggak ada jalan, emang udah sempit, sandar di tembok itu orang tua. Seandainya kita lewat di depannya, maka kita harus minta izin dulu kepada orang tua. Seandainya nggak diizinin, ya kita nggak usah lewat. Kalau orang tua gak ngizinin, sampai di situ akhlak itu. Dan akhlak yang semacam ini kalau zaman dulu Pak, ini berlaku Pak. Ya. Bahkan zaman kecil saya dulu itu masih berlaku akhlak seperti ini. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada mertua, akhlak kepada guru masih berlaku. Ya. Bahkan kalau zaman dulu, ya masih zaman kecil saya dulu, saya di pesantren dulu. Itu kalau udah ngeliat guru Pak, Masya Allah itu kan. Jadi apa itu istilahnya, hormatnya luar biasa. Kepada orang tua hormatnya luar biasa. Nah cuma zaman sekarang ini kan hal-hal yang semacam itu, dengan adanya zaman semakin maju ini, hal yang semacam itu sudah hampir nggak ada. Hanya orang-orang tertentu saja yang masih melakukan seperti itu. Nah makanya di saat kita punya orang tua, kita harus hormati orang tua kita. Punya mertua, kita hormati mertua kita. Kita perlakukan sama sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Bicaranya kita yang sopan, nggak usah bentak-bentak. Walaupun misalnya mertua kita udah nggak jadi apa-apa, orang tua kita sudah nggak jadi apa-apa, kita jadi pejabat misalnya, orang besar, nggak usah kita mentang-mentang jadi orang besar. Kenapa? Bagaimanapun hebatnya seorang anak, tapi tetap kedudukannya di bawah orang tua. Ini pentingnya menjaga akhlak kepada orang tua. Wa zukira anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inna ummi kharafat indi wa ana ad'amuha biyadi wa asqaiha wa awda'uha wa ahmaluha ala atiki fahal jazaituha. Ini suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sesungguhnya ibu saya ini sudah tua. Selainnya udah tua, udah pikun, udah rentah. Pikirannya pun kadang-kadang udah ngaco. Pokoknya udah tua banget ya Rasul. Udah nggak bisa berbuat apa-apa orang tua. Ibu saya," katanya. Nah, makanya makan pun saya suapin dengan tangan saya. Ini kata laki-laki yang datang kepada Rasulullah tadi. Jadi kalau makan, ibu saya suapin dengan tangan saya nyuapinnya. Bukan pakai sendok, bukan kalau bahasa kita kan. Pakai tangan saya ya Rasul. Ini nyuapinnya. Begitu juga minum, saya suapin juga minumnya. Kalau wudu, saya bantu, saya wuduin juga. Dan bahkan ibu saya ini saya gendong di pundak saya. Ini kata laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang apa yang telah diperbuat kepada ibunya. Maka yang jadi pertanyaan laki-laki tadi, apakah dengan saya berbuat seperti itu saya termasuk sudah membalas daripada ibuku? Qala lah. Kata Rasul, enggak. Jadi walaupun kamu sudah ngerawat ibumu, menggendong ibumu, ngasih makan ibumu, kamu suapin dengan tangan kamu sendiri, kamu kasih minum dengan tangan kamu sendiri, belum. Itu masih belum disebut kamu membalas kepada orang tuamu. Kenapa? Karena nggak satu orang pun yang bisa membalas daripada jasa orang tua tadi. Walakinnaka qad ahsantah. Lah perbuatan yang seperti itu, kamu suapin ibumu, bahkan kamu gendong ibumu, itu merupakan perbuatan baikmu pada ibumu. Ini jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yusibuka alal qawli katsir, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadamu walaupun perbuatan sedikit akan diganja dengan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sehebat apapun kita anak, sebaik apapun seorang anak kepada ibunya, kepada orang tuanya enggak bisa balas, Pak. Ya tadi itu, ya. Seorang laki-laki bertanya pada Rasul, "Ya Rasul, orang tua saya sudah pikun, sudah tua, sudah nggak kuat apa-apa. Saya rawat ya Rasul. Makan saya suapin dengan tangan saya. Minum saya kasih dengan tangan saya. Bahkan saya gendong kemana-mana. Apakah termasuk saya salah satu orang yang sudah membalas jasa orang tua?" Tidak, kata Rasul. Belum. Gak ada yang bisa balas jasa daripada orang tua. Tapi perbuatanmu itu termasuk perbuatan birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi masih gak bisa balas, Pak. Gak bisa balas sebaik apapun kita. Apalagi kita gak baik gitu loh. Ya kan? Orang sebaik itu pun kata Rasul masih gak bisa membalas jasa ibunya, jasa orang tuanya, apalagi gak baik. Apalagi makan orang tua kagak diurusin, ya kan? Apalagi orang tuanya di kampung kagak pernah dikirimin duit misalnya kan? Apalagi kagak pernah gendong orang tuanya. Sahabat Nabi, laki-laki tadi itu sebaik itu pun masih nggak termasuk membalas daripada kebaikan orang tua. Tapi itu merupakan kebaikannya, ya, yang nanti kebaikan itu akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking apa itu tingginya kedudukan orang tua. Ya kan? Makanya sayang banget, Pak, kalau kita jadi anak berani pada orang tua. Itu sayang banget, Pak. Dosa besar dosanya. Makanya kasih tahu itu anak kita, cucu kita, mantu kita, jangan berani sama mertua. Kalau ada mertua walaupun sudah tua, rawat itu mertua. Orang tua rawat itu orang tua, jangan sampai disia-siakan. Karena ada juga, karena ini anaknya hebat, sekolahnya tinggi, tapi ternyata ada juga orang tuanya yang ditaruh di panti jompo.
Kenapa? Dengan alasan kagak bisa ngerawat katanya. Coba bayangkan. Dulu ibunya bisa ngerawat, bapaknya bisa ngerawat. Giliran orang tuanya sudah tua, kenapa kagak bisa ngerawat? Padahal menyekolahkan itu biayanya besar. Sampai akhirnya kadang-kadang jual aset, ya. Rumah dijual, tanah dijual, untuk apa? Sekolah anaknya. Giliran anaknya udah jadi, ternyata anaknya nggak sesuai daripada harapan orang tua. Makanya mudah-mudahan Pak, kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, ya. Dan mudah-mudahan anak cucu kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Supaya apa? Supaya selamat dunia akhirat, ya kan? Jadi intinya, bagaimanapun baiknya seorang anak kepada orang tua, dalam apapun dilayanin, itu orang tuanya tetap jasa orang tua tidak akan terbalaskan oleh kebaikan anak tadi. Jasa orang tua tidak akan terbalaskan oleh pelayanan anak tadi. Ini saking tingginya derajat orang tua. Nah, lalu kapan jasa orang tua itu bisa terbalas? Jadi Rasulullah SAW sampaikan, jadi kok seandainya ada orang tua menjadi budak, kemudian dimerdekakan oleh anaknya, itulah terbalas jasa orang tua. Cuman kalau sekarang kan gak ada perbudakan, Pak. Kalau zaman dulu perbudakan ada. Misalnya ibunya ditawan jadi budak. Yang namanya budak itu bahkan hamba. Jadi nggak punya hak apa-apa, kerja nggak dibayar nggak apa-apa. Bahkan kalau perempuan bisa juga dipakai oleh tuannya. Ini budak nih, Pak. Jadi nggak ada nilainya sama sekali budak itu. Jadi kalau ada ibunya jadi budak, kemudian dibeli kepada tuannya, dimerdekakan, baru itulah bisa membalas daripada jasa orang tua. Bisa membalas jasa daripada ibunya. Ya, kalau seperti karyawan itu bukan budak, Pak. Pembantu bukan budak, itu bukan. Ya, sekarang udah nggak ada budak itu. Zaman dulu adanya budak. Sekarang orang sudah pada merdeka, kan? Nah, makanya kita seorang anak, bagaimana kita bisa berbuat sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kita. Supaya apa? Ya supaya kita selamat dunia akhirat lah, gitu dah ya. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita itu, Pak, balasan Allah ini cepat. Rezeki lagi seret, udah perbuat baik kepada orang tua, istighfar kepada orang tua, itu cepat balasannya. Begitu juga kalau seseorang zalim kepada orang tuanya, itu cepat juga balasannya itu. Warwiya an Hisam bin Urwah an abihi qala maktubun fil hikmah. Ini diterangkan daripada Hisam bin Urwah daripada bapaknya. Mal'unun man la'ana abahu. Terlaknatnya orang yang melaknat daripada bapaknya. Mal'unun man la'ana ummahu. Terlaknat juga orang yang melaknat daripada ibunya. Mal'unun man sadda 'anis sabil. Terlaknat juga orang yang memblokir jalan. Istilahnya menutup jalan. Jalan yang seharusnya dibuat lewat orang ditutup. Ini terlaknat, Pak. Nggak boleh seperti itu. Atau bahkan jalan yang biasanya bisa dibuat lewat mobil, tiba-tiba dipersempit dengan alasan ini bukan jalan umum, padahal dia pun juga nggak ikut punya, sehingga orang muter-muter kemana-mana. Ini terlaknat terus seperti ini, Pak. Nggak boleh itu, kan? Jadi dalam hidup ini kan saling memudahkan. Bahkan kalau misalnya di situ jalan mobil nggak bisa, tanah kita masih lebar, kita kasihkan untuk bisa dilewati mobil kalau bisa. Itulah termasuk orang-orang yang sangat luar biasa, ya. Atau a'ma arit tariq, atau orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Artinya apa? Orang buta disesatkan, ya kan? Nggak disesatkan aja udah sesat yang namanya buta, apalagi disesatkan, Pak. Apa ada kadang-kadang orang iseng seperti ini. Ada orang buta, yuk saya tuntun yuk. Gak taunya disesatin kemana-mana. Terlaknat orang seperti ini, ya. Yang seharusnya orang buta itu dituntun, ya,
apa diarahkan, kemana tujuannya, seharusnya seperti itu. Makanya kan ada kan di zaman Rasulullah SAW, ya, ada satu sahabat yang menuntun orang buta ke masjid, dituntun, diarahkan ke masjid. Maka saat mau meninggal, apa yang diucapkan? Andai kata lebih jauh lagi. Maksudnya apa? Andai kata saya lebih jauh lagi menuntun daripada orang buta, pasti pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Kenapa? Karena sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menunjukkan orang buta. Ya, buta ini bisa juga termasuk buta mata yang sebenarnya, atau bahkan termasuk buta pengetahuan, buta ilmu juga, ya kan? Misalnya orang nggak ngerti agama, nanya masalah hukum, halal dibilang haram, ini kan menyesatkan juga, Pak. Itu. Mal'unun man dzabiha bighairi bismillah. Dan juga terlaknat orang yang menyembelih tanpa nama Allah, nyebut asma Allah. Menyembelih apa? Ya, menyembelih penyembelihan. Misalnya nyembelih ayam tanpa bismillah, terlaknat itu orang, mal'un. Lalu bagaimana? Ya udah, bismillahirrahmanirrahim, baru dipotong. Nah, kalau sampai ayamnya ribuan bagaimana? Kalau ayamnya ribuan berarti pahalanya tambah besar baca bismillah, ya kan? Kalau ayamnya cuma satu kan cuma bismillahnya sekali kan. Tapi kalau ayamnya 10.000 berarti kan bismillahnya 10.000 kali, itu tambah besar pahalanya. Kenapa? Karena kalau kita potong tanpa ada bismillah, kita potong nih ayam, kita potong tanpa kita baca bismillah, itu terlaknat. Apalagi ayam yang cuma dicekek doang misalnya kan, yang sudah dipotong tanpa bismillah terlaknat, apalagi cuma cekek langsung diceburin ke air panas misalnya kan, wah itu lebih-lebih itu, Pak. Ya, nggak akan berkah hidupnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun man ghayyal takhramil ardi, yakni al-hadu alladhi baina ardihi wa ardi ghairihi. Terlaknat juga orang yang merubah batas. Batas apa? Batas tanah. Artinya batas tanah dari miliknya digeser atau dirubah kepada milik orang lain. Ini termasuk orang terlaknat, ya kan? Misalnya tanahnya di sini, tiap tahun digeser dah 1 meter, 2 tahun 1 meter. Ini orang terlaknat, Pak. Apakah ada seperti itu? Ada. Makanya kalau di kampung zaman dulu, Pak, kalau orang yang suka geser-geser tanah, wangkit lah istilah di kampung kan, itu biasanya meninggalnya itu dikuburnya susah. Ini kisah nyata, Pak. Ya. Mungkin kalau orang-orang di kampung dulu, ada orang yang suka usil kepada tanah orang, meninggalnya, ini kuburan sudah digali, diukur sudah pas. Setelah dimasukin, nggak taunya masih kurang panjang, digali lagi itu kuburan. Setelah digali lagi udah diukur pas, ini dimasukkan, ternyata masih kurang panjang juga itu kuburan. Sampai berkali-kali seperti itu. Ini kisah nyata. Ya. Nah, itu bukti daripada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka merubah-rubah daripada batas tanah. Makanya hati-hati, Pak. Ya. Kalau di Jakarta termasuk aman dah ya. Apa mau digeser gitu kan? Mau geser tembok orang digeserin. Jadi yang agak riskan ini kalau di kampung, Pak. Ya. Kadang-kadang nggak kelihatan, geser setengah meter, setengah kelihatan, tiba-tiba jauh. Ini orang terlaknat ini. Lah, orang seperti itu kalau nggak tobat, nggak minta maaf kepada orang yang punya tanah sebenarnya tadi, maka meninggalnya ini yang sudah terjadi, kuburannya itu susah dimasukin. Makanya dulu ada di kampung sana, Pak, seperti itu, Pak. Ya.
Udah digali masih juga kurang panjang. Digali lagi kurang panjang, gali lagi kurang panjang. Akhirnya apa? Akhirnya sepakat masyarakat ditekuk sampai kretek gitu. Ditekuk baru dia masuk. Nah, ini bukti nyata orang-orang yang suka menggeser daripada yang namanya batas tanah, ya. Makanya kita usahakan, ya, jangan sampai seperti itu. Misalnya kita masih punya tanah luas di kampung, jangan sampai berbuat seperti itu. Maka dalam hidup ini kalau bisa kita saling memudahkan, Pak. Saling bantu-membantu. Mana yang punya kesulitan, ada yang masih keluar, dibantu. Kenapa? Karena kita bantu orang ini pada dasarnya bantu diri kita sendiri, gitu lah. Jadi kita menolong orang pada dasarnya pertolongan kita itu kembalinya kepada kita. Dan kalau seandainya kita cuek pada orang, nggak mau peduli kepada orang sekitarnya, itu pun yang susah juga kita juga nanti. Coba gini aja lah. Misalnya kalau ada orang sakit kita sering nengokin. Suatu saat kita sakit banyak nengokin. Misalnya ada orang sakit kita cuekin aja, bahkan kita syukurin. Udah dengar itu tetangga itu kena stroke, oh syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat. Suatu saat kita sakit, disyukurin juga sama orang. Kenapa? Karena yang namanya dalam kehidupan kita ini, jadi apa yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan. Ya, jadi kalau kita nanam kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan. Di saat kita nanam keburukan, maka keburukan pula yang kita dapatkan. Makanya kembali lagi bahwasanya orang yang melaknat bapaknya akan dilaknat oleh Allah. Orang yang melaknat ibunya akan dilaknat oleh Allah. Dan termasuk yang dilaknat oleh Allah orang yang merintangi jalan, ya, memblokir jalan yang seharusnya orang lewat itu nggak jadi lewat. Ini ada kisah nyata, Pak. Suatu ketika, ya emang dia orang kaya lah ya, ya mantan pejabat lah ya. Terus depan rumahnya itu, ini dibikin polisi tidur. Polisi tidurnya tinggi banget. Dengan harapan apa? Dengan harapan biar orang kagak kebut. Sebenarnya kalau yang namanya jalan biasa, jalan kampung, Pak, walaupun nggak ada polisi tidur, orang nggak akan ngebut, Pak. Kecuali orang gila atau mabok, baru ngebut. Kalau orang waras nggak akan ngebut lah. Dibikin polisi tidur besar. Nah, setelah itu ada orang lewat, karena kan nggak tahu kalau ada polisi tidur, agak tinggi polisi tidurnya, dia pakai motor, jatuh meninggal, Pak. Setelah itu apa? Setelah itu nggak lama yang nyuruh itu stroke. Seperti itu, Pak. Ya. Nah, ini termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memblokir jalan, menghalangi jalan, atau bahkan yang seharusnya orang bisa lewat jadi orang nggak bisa lewat. Ini yang harus sama-sama kita perhatikan, ya, supaya kita tidak mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan kan banyak kasus juga kan, orang punya tanah di tengah-tengah, ya kan, ini kan serba simalakama, mau lewat kagak bisa. Nah, tapi kalau orangnya gak bener, makanya tambah direkayasa, udah sengaja nggak dikasih jalan. Supaya apa? Supaya nanti dijual murah. Nah, ini kan udah akal bulus namanya nih, ya. Pokoknya sengaja nggak dikasih jalan supaya nanti dijual murah. Nah, tapi kalau orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah, makanya orang yang nggak punya jalan tadi, maka dipanggil, Pak, udahlah, kalau ini kan tanah saya, udah Bapak pakai aja jalan. Nah, ini calon penghuni surga seperti ini, Pak. Ya. Orang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang yang memberi jalan kepada orang lain. Ya. Jadi bukan mempersulit orang lain, bahkan selalu memudahkan daripada yang namanya orang lain. Kita usahakan, Pak, seperti ini, Pak. Jadi semampu kita.
Pendek kata, kalau memang kita tidak bisa membantu orang lain, ya setidaknya kita tidak mempersulit, kan? Setidaknya kita tidak mempersulit. Kenapa? Karena kalau kita mempersulit, nanti akan dipersulit. Apalagi misalnya kita jadi pejabat, jadi mudahkan orang. Jangan sampai dipersulit, jangan sampai perkara mudah jadi sulit, itulah. Ya. Ya kalau bisa perkara sulit itu jadi mudah. Ya cuman Yesus standar lah ya, kan? Misalnya syarat-syarat harus dipenuhin. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau zaman dulu Pak ngurus apa-apa itu syarat sudah penuh tuh. Tapi masih aja ada ini, ada itu. Jadi intinya mempersulit. Nah ini termasuk nggak baik orang seperti ini. Yang baik itu yang seharusnya orang mendapat kesulitan, tapi gara-gara kita orang mendapat kemudahan. Nah, itu termasuk tanda-tanda orang yang baik, tanda-tanda orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya ulangi lagi dari atas bahwasanya akhlak seorang anak kepada orang tua itu tadi ya, kita nggak boleh bicara kepada orang tua dengan kasar, nggak boleh bicara sembarangan. Bahkan kalau kita nggak diizinkan bicara, kita nggak usah bicara. Kalau kita berjalan dengan orang tua, berjalannya di belakang, bukan di depan orang tua, kanan kiri orang tua, kecuali kalau memang diizinkan oleh orang tua. Dan kita bersikap kepada orang tua yang lemah lembut. Ya. Jangan sampai kita sopan lemah lembut sama bos saja, sama orang lain saja, akan tetapi sama orang tua kita kasar. Karena orang tua ini orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Walaupun orang tua kita jelek kan sekarang Pak, dulu cantik. Yang bapak jelek sekarang, dulu ganteng Pak. Ya kayak anaknya, ya. Jadi jangan sampai malu ngaku orang tua, ya, ngakuin orang tua. Kenapa? Karena ada juga orang mentang-mentang bapaknya udah tua, udah keriput, malu. Kenapa? Karena dia seorang yang hebat misalnya. Atau bahkan ibunya sudah tua, malu ngakuin ibu. Nah, kalau seperti ini termasuk tanda-tanda anak yang tidak berbakti dan tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua pengorbanannya ini tidak bisa tergantikan oleh apapun. Pengorbanan orang tua nggak akan bisa dibalas oleh anaknya. Ya tadi itu sebagaimana yang ditanyakan oleh laki-laki kepada Rasul, walaupun dia sudah ngasih makan ibunya, disuapin dengan tangannya, ngasih minum kepada ibunya, bahkan ibunya digendong kemana-mana, tapi kata Rasul itu masih belum bisa membalas daripada pengorbanan seorang ibu, kan? Tapi cuma berbuat baik saja, ya. Dan perbuat baik itulah perbuatan baik yang akan diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita baik kepada orang tua kita, maka Allah pun akan baik kepada kita. Di saat kita perhatian kepada orang tua kita, Allah akan perhatian kepada kita. Makanya barang siapa yang lagi sedih, yang lagi galau, yang namanya galau Pak, ini kan terjadi pada siapa saja Pak. Bukan orang miskin saja, orang kaya pun banyak yang galau. Orang kaya pun banyak yang bingung, banyak yang sedih. Bahkan hidupnya nggak tentram dan lain sebagainya. Nah kalau sudah terjadi yang semacam ini, cobalah berbuat baik kepada orang tua. Kita layanin orang tua, kita senangkan orang tua, dan minta doa kepada orang tua. Kenapa? Karena di antaranya doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua kepada anaknya. Ya kan? Makanya saya punya teman bilang gini, pokoknya kalau saya ada kesulitan, saya langsung datang ke ibu saya. Ini bagus orang ini. Dia seorang pengusaha Pak. Kalau misalnya lagi kesulitan keuangan, mau bayar karyawannya lagi nggak ada duit, dia bukan datang ke bank, bukan pinjaman, bukan datang ke dukun, bukan, tapi datang ke ibunya, minta doa kepada ibunya, nangis kepada ibunya, bahkan kadang-kadang tiduran di pangkuan ibunya, dielus-elus kepala oleh ibunya,
minta doa kepada ibunya, ibunya doain sambil nangis. Kalau ibunya sudah mendoakan sambil nangis, udah hatinya tenang, udah pasti Allah kasih jalan. Emang seperti itu kenyataannya. Kan? Kalau sudah ibunya ngedoain sampai nangis itu ibunya, udah pasti Allah kasih jalan. Ya kan? Begitu juga kalau ibu udah nyumpain, Pak, manusia bisa jadi batu. Coba kan? Coba dulu kisah maling kundang kan ya. Ya kan? Maling kundang, manusia jadi batu disumpahin oleh ibunya. Kenapa? Karena sudah terlalu menyakitkan daripada hati ibunya. Nah, makanya anak yang baik yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, yaitu bagaimana selalu menyenangkan daripada hati orang tua. Bagaimana cara menyenangkan hati orang tua? Macam-macam, Pak. Ya. Yang biasanya seorang orang tua itu suka kalau anaknya rajin ke masjid, maka kita seorang anak rajin ke masjid. Orang tua senang kalau anaknya baca Quran, kita harus baca Quran. Orang tuanya senang kalau anaknya sedekah, kita pun harus rajin sedekah. Artinya apa? Artinya amalan-amalan yang disukai orang tua itulah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Insyaallah, Pak, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadi orang-orang berbakti kepada orang tuanya sehingga bisa berkumpul dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.